tidak untuk menilai kekurangan, tidak untuk mencari kesalahan-kesalahan, tidak, namun kami akan berbagi ketika Pak Fajar menemukan kendala atau perlu konsultasi masalah ini atau ada ide sesuatu, nanti bisa disampaikan dan kita misalnya bersama-sama gitu Pak Fajar. Siap Pak. Boleh. Ini nanti hari apa kira Pak Fajar masuk? Saya hari Rabu nanti untuk kegiatan pembelajaran saya sesuai dengan jadwalnya hari Rabu nanti. Jam berapa Pak Fajar? Saya pagi jam 7 ya berarti? Jam 7, saya jam pertama nanti. Oh yang di ruang pojok 13 itu? Iya, betul. Nanti saya di sana. Ngajar kelas 10? Kelas 10 TKJ. TKJ ya. Materinya IPS ya? Ya, itu membahas apa Pak Fajar? Kebetulan nanti di pertemuan itu rencananya ini sudah saya rencanakan juga. Ini nanti materinya katanya dengan proses masuknya bangsa Eropa. Oh begitu ya? Ya ke Indonesia itu prosesnya bagaimana, kemudian apa saja yang mereka lakukan di sini. Nanti akan menjadi pembahasan di bab yang baru itu nanti. Kebetulan itu bab baru nanti. Keren banget bisa merangkai tujuan pembelajaran juga Pak Fajar ya? Yang apa tujuan pembelajaran itu? Ya tujuannya memang ini tadi coba saya konsep karena kan untuk pembuatan pembelajaran atau FW pembelajaran ini kan di tujuan pembelajaran ini harus sesuaikan dengan KD-nya dulu. Oh begitu. Ya KD-nya, kemudian dari KD itu saya susun menjadi tujuan pembelajaran. Nanti diantaranya tadi saya ngereng itu adalah bagaimana tentang peserta didik itu bisa menganalisis faktor masuknya mereka atau bangsa Eropa itu ke Indonesia dengan benar. Kemudian nanti untuk menganalisis perkembangan bangsa Eropa itu di Indonesia itu bagaimana dengan baik dan benar, itu juga salah satu tujuan saya agar anak-anak atau peserta didik itu nanti bisa memahami hal tersebut. Luar biasa Pak Fajar, bisa menguasai hari dan belajar hebat. Panjenengan hebat, amazing inspiring banget Pak Fajar, luar biasa. Kemudian area pengembangan yang tidak dicapai apa kira-kira di pembelajaran ini? Jadi nanti gini, karena kan nanti pembelajaran itu akan saya gunakan dengan model juga. Saya harus menentukan model pembelajaran juga. Nanti di akhir pembelajaran itu memang anak-anak ini saya suruh untuk membuat sebuah hasil diskusi secara bersama-sama. Kemudian nanti dari hasil pembahasan itu akan nanti mereka untuk mempresentasikan. Dan tidak kalah penting nanti di sini saya akan mengajak peserta didik itu untuk bermain. Jadi saya kombinasikan untuk bermain juga, biar anak-anak tidak bosan. Karena cenderung kan gini, mata pelajaran IPS atau sejarah itu kan dianggap sebagai mata pelajaran yang kurang begitu penting lah mungkin, khususnya di SMK. Nah ini hanya satu kelas atau hanya satu tingkat aja. Setelah nanti kelas 2, kelas 3 udah nggak ada lagi. Oh gitu ya? Iya, karena mereka lebih penting belajar produktif ya, di produktifnya. Sehingga saya buat bagaimana anak-anak itu bisa tertarik. Keren banget Pak Fajar pelajaran ini. Strategi yang diterapkan dalam pembelajaran Pak Fajar apa Pak? Untuk strategi pembelajaran saya ini nanti saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Keren. Gimana? Jadi nanti gini, sesuai dengan namanya problem, sehingga nanti anak-anak itu akan saya buat kelompok terlebih dahulu langkahnya. Nah, dalam satu kelas itu kurang lebih sekitar 4-5 kelompok. Kemudian saya akan berikan permasalahan atau masalah. Dari permasalahan itu nanti anak-anak saya suruh untuk menyelesaikan secara bersama-sama dalam kelompok tersebut, mendiskusikan permasalahan tersebut. Nah, tetapi nanti sebelum proses diskusi ini saya berikan kepada anak, itu nanti anak akan saya buat sebuah permainan dulu dalam kelompok. Itu namanya permainannya adalah game bingung nanti ada ya saran-sarannya. Keren. Ya, sini baru kita coba biar anak-anak itu saya coba tertarik dengan mata pelajaran saya. Karena itu tadi latar belakangnya seperti itu. Ini dengan menggunakan WBL ya. Ini FPP-nya ya Pak ya? Iya Pak. Oh berarti Pak Fajar membuat FPP juga ya setiap ngajar? Iya. Hebat ini Pak. Nanti mungkin dengan bisa baca. Saya bisa pinjam bentar ya? Boleh. Nanti kalau ada masukan. Udah materi tujuan. Iya. Strategi komplit banget ini. Jika mungkin ada masukan bisa saya tambahkan. Instrumennya tadi penilaian juga udah komplit sekali nih Pak. Keren banget ini. Ini Pak Fajar, mohon maaf. Luar biasa apa yang telah disampaikan Pak Fajar tadi. Mohon maaf nanti bisa menunggu waktunya. Nanti saya
bisa Pak Fajar bersamai di kelas? Sakit, boleh, sangat senang sekali saya. Jadi nanti biasanya juga bisa untuk refleksi saya bukan juga. untuk menilai atau mencari Iya, bahan iya. namun saya akan belajar Pak. Iya, terima kasih. Boleh. Nanti berarti hari Kamis pagi ya? Rabu. Rabu Iya. pagi jam Pagi. Jam 7. di ruang berapa tadi Pak Fajar? Di ruang 13. 13. Iya. Itu Pak Fajar, terima kasih. Iya. Selamat berkarya, mohon maaf udah mengganggu. Betul apa-apa. Sudah ngopi belum tadi? Belum ya? Istrinya guru ya? Iya, selamat duduk sama. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, Mas, silakan. Riko, silakan mungkin berdoa untuk mengawali doa dan kerjaan masing-masing. Berdoa, doa. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke. Semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Untuk hari ini yang tidak masuk di pembelajaran, semuanya masuk. Tidak kita untuk kalian berdiri sejenak. Yuk, berdiri, cek kerapian kalian. Dafa, bajunya dikancingkan, ya biar kelihatan rapi, bagus. Nah, setelah itu cek di samping kanan kalian kalau misalnya ada sampah, silakan diambil terlebih dahulu agar kalian tetap semangat dalam belajar. Kita ucapkan yel-yel di sekolah kita. Salam prestasi. Tidak bisa luar biasa. SMK Negeri 1 Ngawen. Materi kita di hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kita pelajari terakhir sebelum membahas ini adalah tentang kerajaan Islam. Masih ingatkah kalian kerajaan Islam pertama di Indonesia? Samudra Pasai. Kalian bisa lihat sebuah gambar di sini. Ini adalah sebuah gambar, bisa kalian amati. Ini gambar apa? Banyak dari kalian yang menggunakan bahan-bahan ini digunakan untuk apa? Oke, pembelajaran hari ini yang akan kita bahas yang pertama di kompetensi dasarnya adalah yang pertama menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Yang kedua, menyajikan informasi presentasi tentang proses masuk dan tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama adalah menganalisis faktor pendorong penjelajahan samudra dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok bangsa Eropa ke Indonesia dengan baik. Pembelajaran pada hari ini nanti kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu problem based learning? Nanti kalian akan saya kasihkan sebuah permasalahan, diselesaikan, didiskusikan, dipecahkan secara berkelompok. Di sini nanti Bapak menggunakan 3 penilaian. Penilaian yang pertama itu adalah penilaian sikap. Kemudian yang kedua adalah penilaian kognitif atau pengetahuan. Bapak ambil dari kalian mengerjakan post test. Penilaian yang ketiga yang Bapak lakukan nanti adalah dengan menggunakan penilaian keterampilan. Keterampilan itu adalah bagaimana nanti kalian mengerjakan LKP. Link untuk pretest hari ini silakan dibuka di grup kelas kalian. Situ Bapak sudah kirimkan sebuah link kuisis. Bapak mulai nanti langsung di situ sudah ada yang masuk ya. Selesai ya. Itu hasil pretest kalian. Nanti kita lihat di hasil post test kalian. Harapan saya post testnya kamu mendapatkan nilai yang bagus. Kita lanjutkan. Bapak tampilkan sebuah gambar. Gambar apakah ini? Raja yang dikawal oleh anak buahnya. Kalau kaitannya dengan materi kita yang kita biasa Bapak sampaikan di awal tadi, berarti ini siapa? Apa? Orang yang mencari rempah-rempah. Luar biasa, bagus. Ini adalah proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang latar belakangnya adalah keinginan mencari rempah-rempah langsung ke sumbernya. Dengan jatuhnya kota Konstantinopel, orang Eropa itu kan tidak dapat rempah-rempah lagi. Ini adalah tokoh-tokoh penjelajahan samudra.
Berikutnya kita akan membuat sebuah kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah kita buat, kelompok 1 sini dan kelompok 5. Oke, silakan kalian membentuk sebuah kelompok kalian masing-masing sesuai dengan ini. Kalau ini harus didiskusikan. Ini modulnya ya, modul kelompok 5. LKPD dan modulnya. Lembar kerja peserta didiknya silakan dibuka. Saya sampaikan terlebih dahulu. Untuk kelompok 1, Bapak sudah memberikan ketentuan. Kelompok 1 adalah kelompok Spanyol dan yang kelompok 5 adalah orang Indonesia. Ini nah, untuk LKPD sudah Bapak tunjukkan di situ. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan secara bersama-sama. Ya, kita akan bermain yang namanya bingo games. Bingo games ini adalah nanti kalian menjawab pertanyaan di LKPD. Setiap masing-masing kelompok akan Bapak beri warna, satu kertas tempelan warna. Kelompok 1 saya kasih warna apa ini namanya? Pink. Kelompok 5 saya kasih warna oranye. Kalau kalian sudah menjawab satu pertanyaan yang ada di LKPD, sudah kamu jawab, silakan perwakilan dari satu kelompok. Misal ini warna kelompok berapa? 5. Nomor 5 sudah mengerjakan nomor 1, langsung maju tempelin. Tapi yang jadi penilaian utama di sini dalam permainan ini adalah tim mana atau kelompok mana yang lebih cepat membuat garis vertikal, horizontal, diagonal, langsung mengatakan kelompok 1 bingo, kelompok 5 bingo. Yuk. Yang rapi. Silakan kamu mencari informasi di modul, di buku paket, dan juga di internet. Ya. Bingo, 2 kelompok, 3. Kelompok 3 nomor 1 bingo 11 sampai 15. Oke. Bingo membentuk sebuah garis vertikal horizontal diagonalnya adalah kelompok 1 ya. Kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok terakhir menyelesaikan bingonya adalah kelompok 5. Tepuk tangan buat kelompok 5. Kalian silahkan buat kesimpulan dari materi itu. Di situ juga sudah ada di LKPD. Kalian ya, keaktifan kalian dalam kelompok menjadi penilaian Bapak untuk pembelajaran pada hari ini. Saya persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ke Chandra. Silakan Chandra untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang poin A, jatuhnya kerajaan Bizantium atau Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Di soal terakhir, mengapa pemerintah kolonial Belanda melaksanakan tanah paksa? Jadi pelaksanaan sistem tanah paksa adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak. Mungkin ada yang bertanya, saya buka untuk sesi tanya jawab. Saya mau bertanya. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibrahim Narof dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada saudara Mas Chandra. Sebelumnya Mas Chandra tadi kan menyebutkan ada perusahaan yang bernama VOC. Nah, Jadi apa sih yang melatar belakang kita bentuknya perusahaan VOC tersebut? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Udam, yaitu latar belakang adanya VOC atau yaitu terjadinya persaingan ketat antara pedagang-pedagang Belanda itu sendiri. Begitu, Mas Udam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Udam dan Chandra kelompok 1. Mungkin mau bertanya lagi. Saya Profesor Sulo dari kelompok 5.
Di sini saya akan bertanya, kalau Belanda membentuk kongsi dagang dengan nama VOC, apakah Inggris juga membentuk kongsi dagang? Jangan. Ya, Inggris juga membentuk kongsi dagang yang disebut dengan EIC, East India Company. Selain EIC adalah menolong perdagangan orang-orang Inggris di India dan Bisa. Oke, tepuk tangan buat Arya dan Taufik. Bagaimana dengan hasil kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 1? Apakah sudah sama dengan apa yang kalian kerjakan? Oke, berarti memang karena tadi yang maju itu adalah Chandra. Silakan Chandra maju ke depan. Ini bolpen walaupun bekas saya. Mudah-mudahan bolpen ini mengantarkan kamu ke jalan kesuksesan. Ya, semoga ini juga bisa mengantarkan kalian ke jalan yang baik. Selamat untuk kelompok 1 karena lebih cepat menyelesaikan videonya. Kesimpulan dari pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Mungkin ada dari kalian yang mau menyimpulkan dari hasil pembelajaran pada hari ini. Saya persilakan. Ada? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Al-Aziz dari kelompok 2. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nomor 1, latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, yaitu adanya perang salib mengakibatkan kota Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun teori Kopernikus dan semangat mencari daerah jajahan baru. Terima kasih, Pak Hasan. Ya, tepuk tangan buat Muhammad Rohmi. Oke, simpulan yang sangat luar biasa. Ada yang mau menambahkan mungkin? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yaitu diawali dari Portugis melakukan perjalanan ke Kalkuta, India. Cukup? Oke, terima kasih. Keza, tepuk tangan untuk Keza. Untuk kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini tadi sudah disampaikan oleh Muhammad dan Keza. Bahwasanya kesimpulan yang pertama adalah katanya dengan latar belakang tujuan bangsa Barat ke Indonesia. Itu adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Bapak tadi di awal sudah menyampaikan bahwasannya untuk penilaian pengetahuan. Di situ sudah Bapak sampaikan link untuk kegiatan post-test pada hari ini. Oke, Akila sudah masuk. Dafa sudah, Rofik sudah. Mulai, silakan. Selamat mengerjakan. Yuk, kita lihat. Oke, selesai semua. Kita lihat hasilnya. Siapakah peringkat pertama? Benar semua, yaitu Chandra. Tepuk tangan buat Chandra. Peringkat kedua, hasilnya sangat memuaskan. Jadi hasil pembelajaran yang kita bisa ambil, apabila kita memiliki sesuatu cita-cita yang mengandung nilai-nilai kebenaran, maka haruslah kita perjuangkan. Itu untuk pertemuan yang akan datang, yang akan kita bahas adalah kaitannya dengan dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik, ekonomi. Untuk tugas kalian di rumah, yang pertama membuat peta rute di kertas HVS. Kemudian yang kedua, membuat sebuah video vlog singkat. Tentang apa? Jenis-jenis tanaman rempah-rempah yang ada di lingkungan rumahmu apa? Kalau ada yang ditanyakan terkait dengan tugas rumah, oke, silakan Bujang. Untuk video atau vlog tersebut cukup dikirim di media sosial seperti Facebook. Jangan lupa tetap kalian belajar, tetap melakukan perbuatan hal-hal yang baik untuk diri kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan Riko pimpin berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, doa dipersilakan. Doa cukup. Oke, terima kasih anak-anak. Semangat kita teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini dinamis, tidak statis. Luar biasa apa yang telah dilakukan Pak Wasit itu saja dari rencana awal, kemudian para pelaksanaan sampai pasca itu kami pada luar biasa ini Pak Wasit punya potensi pada diri kita itu, maka aktivitas pengembangan yang
Pak Fajar lakukan itu kira-kira seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Yang saya lakukan, kalau apa yang saya lakukan ini sudah dianggap baik, pastinya akan saya tularkan, akan saya berikan kepada rekan-rekan yang lain agar mencoba untuk kita bersama-sama melakukan hal yang sama, agar peserta didik juga lebih senang dalam belajar, orientasi kita kepada peserta didik. Jika apa yang saya lakukan ini sudah dianggap baik, gitu lah, bukan semuanya baik. Kemudian juga sebagai pengembangan kemampuan profesionalitas saya sebagai seorang pendidik juga akan akan saya berikan, saya kembangkan agar orang lain juga bisa untuk bersama-sama untuk belajar dengan menggunakan hal-hal yang seperti itu. Ini mungkin aktivitas pengembangan kemampuan kemungkinan dalam pembelajaran yang sudah akan saya kembangkan. Terus apa lagi? Ya, kalau di kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini, salah satunya adalah dengan kegiatan adanya kegiatan P5PK, yang juga salah satu hal atau cara yang bisa kita lakukan bersama-sama agar peserta didik juga mengerti, memahami dan merdeka belajar. Tapi nanti memang konsekuensinya kita secara bersama-sama dalam satu tim penguatan profil pelajar Pancasila itu memang ada pembuatan sebuah modul yang harus kita kembangkan, kemudian kita berikan kepada peserta didik seperti bagian untuk kegiatan proses kegiatan pembelajaran. Mungkin ada lagi Pak? Saya kira cuma itu, ya paling tidak ada penyusunan latihan modul pelajaran. Ini Pak Jar, terima kasih sekali. Dari awal dulu saya minta Pak Jar berkolaborasi isu cara pembelajaran tentang kita masukkan tentang diferensiasi, kemudian pembelajaran secara emosional dan sebagainya dan tersebut RPP sampai kita kemarin kita kucing bareng-bareng di pra observasinya jalan yang baik, kemudian di pembelajaran Pak Jar masuk praktek dan saya observasi langsung dan kita bareng-bareng berkolaborasi berkomunikasi di situ sampai kita evaluasi pada hari ini. Tadi banyak sekali refleksi Pak Fajar, kemudian pembelajaran kebijakan sudah kita laksanakan, kemudian bagian yang perlu ditingkatkan juga pembelajaran juga, diferensiasi yang baik dan yang perlu ditingkatkan juga, pembelajaran sosial emosional juga sudah baik ya tadi, ada yang ditingkatkan lagi, kemudian jalan lagi dan harapan sudah disampaikan. Terakhir di pengembangan sudah disebutkan Pak Fajar teman didik. Ini saya sangat terima kasih sekali Pak Fajar. Nanti akan kita lakukan kolaborasi berlanjut. Kita akan berbagi bersama-sama. Sama-sama. Ini ada yang disampaikan Pak? Pokoknya saya tetap minta dibimbing bersama-sama dengan teman-teman yang lain agar proses pembelajaran di sekolah kita juga bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Amin. Ya. Karena masih saya yakin apa yang saya lakukan ini masih punya kekurangan, sehingga masih perlu belajar dengan jenengan, dengan bapak ibu guru yang senior. Ya, semoga diberikan. Terima kasih loh Mas. Sampai jumpa lagi. Ini sudah mau pulang. Ini sementara ya. Istrinya guru. Ya begitulah ya kan, sama-sama guru. Resikonya harus seperti itu. Selamat hari ke tamu ya.